Pak Ujang mau observasi Pak Ujang? Iya. Seperti jadwal hari ini. Sudah siap kira-kira Pak Ujang? Insya Allah siap. Siap, baik. Sebelum observasi, mungkin ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan Pak Ujang. Siap Bu. Boleh ya? Boleh. Oke. Pertama nih Pak Ujang, nanti tujuan pembelajaran Pak Ujang itu apa Pak Ujang? Jadi hari ini observasi saya itu kelas 4 di materi umum edukasi. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu nanti ada, setelah menguasai materi ini, diharapkan siswa ini memahami dan dapat mempraktekkan gerak dasar non lokomotor dan manipulatif melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Itu tujuannya. Tujuannya berarti untuk memahami teknik dasar ya? Iya. Teknik Jadi dasar. sebenarnya ada dua di situ, memahami dan mempraktekkan. Memahami dan mempraktikkan teknik dasar permainan bola kasti ya? Iya. Baik, itu tujuannya. Kalau untuk area pengembangan nih yang paling ingin Pak Ujang kembangkan nanti itu apa? Jadi yang ingin dikembangkan secara khusus itu kemampuan menangkap dan melempar ya Bu. Ya, karena mengingat dalam permainan kasti itu kan melempar dan menangkap itu adalah bagian dasarnya dari permainan kasti itu sendiri. Berarti memang dasarnya ya dari Ya. melempar dan menangkap Ya. bola. Kemampuan dua itulah yang akan dikembangkan. Yang akan dikembangkan dan akan dicapai ya Pak Ujang. Ya. Baik, nah kalau untuk strateginya Pak Ujang, kira-kira apa nih yang udah Pak Ujang persiapkan? Yang jelas pertama modul ajar, ya, kebetulan sudah ada saya siapkan. Terus untuk pendukung pembelajarannya saya persiapkan video pembelajaran, video permainan kasti itu sendiri. Ya. Saya juga siapkan materi dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Terus untuk sarana dan sarananya ya yang berhubungan dengan kasti, ada bola, pemukul, dan ada juga kon atau pembatas lapangan itu tadi. Oke, berarti sudah siap ya Pak Ujang, dari modul ajarnya, kemudian media pembelajaran, bahkan alat peraganya sudah Pak Ujang Sudah siapkan. saya siapkan. Oke, baik Pak Ujang. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik, ya sesuai dengan tujuan Ya. dan pencapaian dari pembelajaran Pak Ujang bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Baik, nanti setelah ini Pak Ujang boleh bersiap dulu. Nanti saya langsung ke kelas. Ya, Baik, semangat Pak Ujang. tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Ujang. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Oke, satu orang Bapak pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
pagi. Pagi, 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 tetap semangat. Tepuk semangat. Oke, tadi sudah doa ya. Ini Bapak sampaikan sedikit. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, usahakan bahkan wajib ya diawali dengan yang namanya doa ya. Apalagi belajar ya kan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif baik itu kalau bisa diawali dengan doa. Belajar doa, mau bekerja doa, turun dari rumah ke sekolah doa ya. Jangankan belajar, kita makan aja berdoa, masuk WC aja berdoa. Ada kan tempelan di WC kita itu? Itu ada doa masuk WC, doa keluar WC, masuk WC aja itu berdoa. Ya kan? Itu artinya bahwa doa itu penting, apalagi turun sekolah, kita belajar. Ya kan? Kita tujuan berdoa itu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya, agar selama proses belajar kita itu lancar, pikiran kita dibukakan, hati kita dibukakan, biar mudah menerima yang namanya pelajaran. Kalian boleh cek ya, kalau belajar tidak usah berdoa, langsung aja buka, pasti beda ya. Nanti dari awal sampai pulang itu tidak ada yang masuk dalam kitab. Kenapa? Karena kita tidak berdoa tadi. Tuhan tidak membukakan pikiran kita ya. Paham ya? Nah, setiap hari, tidak hanya waktu sekolah aja ya, turun dari rumah doa, makan doa. Paham ya? Nah, seperti biasa Bapak minta tolong satu orang memimpin lagu wajib. Yuk, siapa yang biasa jadi petugas hari Senin itu? Ya boleh Diva, semuanya berdiri, ayo. Yuk, apil aja, apil. Diva. Yuk, terserah mau lagu wajib atau lagu Indonesia Raya. Yuk, Azam. Dah. Ayo, Diva aja, cepat. Ayo, Diva. Nah, lagu wajib, cepat. Apil aja, apil. Nah, tidak apa-apa. Lagu wajib atau lagu Indonesia Raya? Wajib. Apa lagu wajibnya? Satu nusa satu bangsa. Boleh. Nah, silakan semuanya berdiri. Sehat? Sudah sarapan semua? Ada yang udah, ada yang belum? Jadi Bapak ingatkan, dibiasakan ya. Kunci dari kita suksesnya kita melakukan kegiatan itu ada dua. Tadi pertama doa, kedua itu sarapan. Kenapa penting sarapan itu? Tenaga yang kita butuhkan itu ya, berasal dari makanan yang kita makan ya. Kalau perutnya kosong, apa yang terjadi kalau belajar? Tidak konsentrasi. Apalagi pelajaran olahraga ini ya, kita selain berpikir juga bergerak bermain di lapangan ya. Kalau tidak makan
Nah, bagaimana? Ya kan? Nah, jangankan pelajaran olahraga, kalian belajar sama Bu Fitri aja, belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika. Ya, ada enggak lari-larinya? Enggak ada, tapi butuh makan. Ya, biar apa? Biar konsentrasi. Paham ya? Sarapannya apa? Terserah, mau bubur, roti, ya, atau yang lainnya, asal jangan sarapan cabai saja. Nah, nanti perutnya mulas, jadi tiba-tiba belajar, Pak mau ke WC, ngapa? Mau BKB. Nah, paham ya? Nah, penting sarapan. Ya. Hari ini masuk semua kan? Masuk. Bapak absen dulu. Yang namanya dipanggil bilang hadir. Semangat, ya. Bilang hadir, semangat. Hadir Muzaki Ilham. Hadir. Yang nyari, yang kedengaran. Ahmad Hajizi. Hadir. Hatil Rahman. Hadir. Haji Razak Akpori. Hadir, Pak. Kalispa Aprilia. Saya hadir, Pak. Fahri Akbar Al-Faridi. Hadir, Pak. Gusti Arjuna Bramasta. Hadir. Mauliana Ulfa. Hadir, Pak. Nadifa Umaira. Hadir, Pak. Sakir. Hadir. Hadir. Hafi. Hadir. Hadir. Fakih. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah masih semuanya hari ini sehat-sehat. Ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, apalagi apa. Alhamdulillah. Ya. Hari ini siap tidak kira-kira belajar? Siap belajar? Siap terima materi? Ya. Sebelumnya tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Sebelum masuk materi, Bapak ingin ajak kalian apa namanya? Pemanasan, ya, menenangkan diri sedikit. Ya. Nanti Bapak minta tolong semuanya posisi duduknya menyandar gini. Ya, tangannya di depan. Nah, ini, itu aja Bapak posisi Bapak ini. Pinggangnya semuanya kena ke bagian tempat sandar bangkunya. Yuk, berdiri pakai hati. Ya, tangannya di atas lutut, tangannya di atas lutut. Ya, nanti silakan pejam mata. Bapak kasih waktu pejam matanya itu 1 menit saja, 60 detik. Ya, selama 60 detik itu jangan ada yang buka mata. Apa yang harus dilakukan nanti selama pejam mata itu? Pikirkan dari kalian bangun tidur tadi, ya, bangun tidur, mandi. Dari bangun tidur sampai datang ke sekolah sini, apa saja yang sudah dilakukan, ya. Nah, nanti Bapak minta perwakilan satu orang menceritakan apa saja yang sudah dilakukan dari bangun tidur subuh tadi sampai sekarang ini. Paham nggak maksudnya? Ya tinggal mikir aja. Oh, tadi saya bangun tidur, habis itu gosok gigi, habis itu bla 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 bla. Nah, jangan ada yang berisik bersuara selama 1 menit itu 60 detik itu. Paham ya? Oke, ambil posisi nyaman seperti tadi. Yuk, April di kanan, yuk. Juna bukan gitu, nanti ketiduran Juna nanti itu. Ya, jangan ada yang tidur. Ya, jangan ada yang tidur. Ya, posisi tangannya di atas pahanya. Siap ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Silakan pikirkan dari bangun tidur tadi ngapain saja. Nah, ya. Ayo Hedi. Yuk. Pikirkan dari bangun tidur tadi ngapain saja. Oh, tadi saya bangun tidurnya tidak ada mandi, langsung gosok gigi, langsung pakai baju. Nah, yuk pikirkan. Oke, bentar.
Oke, cukup. Buka matanya. Buka matanya. Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dalam mulutnya. Bapak minta perwakilan satu kelompok. Ayo siapa? Akil. Akil, silakan Akil ceritakan tadi dari bangun tidur sampai sekarang itu ngapain? Nah, jadi siapa? Ayo, Eci boleh. Mandi, makan, apa ya? Satu, di sekolah. Ya. Ini apa? Aki, boleh Aki. Aki. Ini Aki ya. Nanti dulu. Enam. Detail sekali ya, sampai ada ke dalamnya gosok kucing katanya ya. Apa ya? Nih boleh. Mandi. Iya. Ya. Jadi yang diceritakan tadi itu Bapak rasa sudah sesuai mungkin dengan keadaannya masing-masing ya. Ada enggak yang bangun tidur tadi langsung pergi ke kebun megang anggur? Ada? Enggak ada ya. Iya. Jadi penting sekali kita itu ya mengingat apa saja yang sudah kita lakukan ke belakang. Ya, mulai dari bangun tidur, terus sarapan, mandi, ya. Oke. Siap terima materi ya? Ya, Akil siap terima materi akhir. Ya, jadi ya sebelumnya tepuk semangat. Ya, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, materi kita itu adalah permainan kasti. Kelihatan enggak? Ya. Permainan kasti. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas keempat. Permainan bola kecil, permainan kasti. Nah, Bapak sampaikan materinya. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang bisa dulu Bapak baca dah. Yang pertama apa? Tujuan adalah memahami gerak dasar lokomotor, manipulasi, melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Pinter. Siswa dapat memahami gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif, menangkap, melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo silakan bantu baca. Gerak dasar lokomotor dan manipulatif, melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Ya, dapat mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif, melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Jadi ada dua. Yang pertama memahami, yang kedua mempraktekkan. Memahami artinya kalian paham, oh ini tahap gerakannya, oh ini nama gerakannya. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan itu artinya melakukan langsung. Nah, ya. Nanti kita akan ada praktek ke lapangan setelah Bapak sampaikan materi ya. Lanjut. Nah, pengertian non-lokomotor dan manipulatif. Non-lokomotor mungkin sudah Bapak sampaikan dulu waktu kelas 3. Apa non-lokomotor? Bergerak pada sepeda
Bergerak tidak berpindah tempat. Kita bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Berjalan di tempat. Jalan di tempat. Berlari di tempat. Melambai. Lompat. Ya. Salaman. Berlari di tempat. Mengayun. Berlari di tempat. Ya, lari di tempat. Ya, bergerak tapi tidak berpindah tempat. Terus manipulatif. Apa? Bergerak menggunakan Bergerak alat. menggunakan alat seperti yang akan kita mainkan nanti. Ya, kita melempar bola. Alatnya apa? Bola. Bola. Nama gerakannya melempar. Kita memukul. Mukul pakai apa? Kayu. Pakai pemukul. Memukul nama gerakannya. Pemukul itu alatnya. Kalau dalam sepak bola, apa contohnya ada manipulatif? Bola. Ya, alatnya bola. Nama gerakannya apa? Menendang, Mengiring. menggiring, Mengoper. mengoper. Ya, itu masuk dalam manipulatif. Kita nendang. Apa yang ditendang? Bola. Bola itu alatnya, menendang itu gerakannya. Ya. Nah, dalam kasti juga ada nanti. Dalam kasti ada melempar, memukul, menangkap. Ya, jadi nanti digabung nih non lokomotor dan manipulatif. Terus ada lagi yang namanya lokomotor. Ya, Eci ya, Kir, dosa sibuk sendiri. Perhatikan sini. Ada yang namanya lokomotor. Apa lokomotor? Kebalikan dari ini non lokomotor. Bergerak, berpindah tempat. Apa contohnya? Berlari. Berlari, Berjalan. berjalan, Naik motor. lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat kanan, lompat kiri. Ya, ingat berarti masih ingat ya. Waktu kelas 3 udah pernah Bapak sampaikan dulu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini materi kita permainan kasti. Pengertiannya. Ayo bantu baca. Mainan kasti adalah mainan yang dimainkan oleh dua guru memainkan antar kita dan menjalankan secara dengan manfaat. Ya, permainan bola kasti adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu. Regunya ada dua, penjaga dan pemukul, dengan cara melempar, menangkap dan memukul bola dengan tongkat atau pemukul. Jadi tahu ya pengertiannya ya. Nah, ini nanti silakan dicatat bagi yang mau mencatat. Kalau tidak pun diingat saja. Nanti setelah Bapak sampaikan materi ini sebelum ke lapangan ada diskusi sebentar nanti. Bapak kasih soal, silakan setiap kelompoknya jawab dulu. Ya. Jadi kalau mau mencatat boleh, tidak pun tidak apa-apa, yang penting ingat yang disampaikan. Terus peralatannya. Nah, peralatannya dua saja. Nah, peralatannya dua saja. Ada bola, ada pemukul. Ya. Yakin ya? Nah, fokus ini Akil, Edi. Peralatannya ada dua saja, pemukul dan bola. Ini bolanya. Kebetulan Bapak ada bawa contohnya. Bola. Nih, ya. Bolanya ini mirip-mirip dengan bola tenis. Pernah lihat tenis nak? Pernah main. Mirip-mirip. Pernah main katanya. Main. Nih, ya. Bolanya boleh menggunakan bola tenis atau bola kasti ini sendiri. Ya. Tapi saya trauma Pak, soalnya pas saya lempar malah kena kaca sama orang Pak. Trauma katanya pernah main pas melempar kena kaca sama orang. Pecah nggak kaca sama orangnya? Pecah lah. Diganti tidak lagi? Ada diganti. Ada diganti. Tapi teman saya malah diganti. Iya. Artinya apa? Kalau bermain itu hati-hati. Lihat kiri kanan. Oh, ada rumah orang. Rumahnya berkaca. Ya. Maka cari tempat yang lain. Bola kasti ini kalau tidak ada bola bisa menggunakan bola yang lebih sederhana lagi. Apa bolanya? Plastik, kumpulkan banyak-banyak di punten, diikat pakai karet atau kertas. Nah, dulu pernah ada kelas ini Bapak ajak buat bola itu? Pernah. Itu bisa. Dulu waktu Bapak kecil, seusia kalian kelas 3 kelas 4 SD, paling sering main bola kasti. Dulu bola kasti itu susah carinya. Zaman Bapak dulu. Jadi buat seperti apa?
pakai plastik, kumpulkan plastik banyak banyak, ikat pakai karet, pakai tali radian, itu untuk main. Ya, malah enak main pakai bola plastik itu, kalau kena kawan tidak sakit. Tapi kalau ini, kalau yang cengeng udah nangis, bisa nangis kena ini. Ya, makanya dalam permainan kasti itu ada peraturannya, tidak boleh melempar kena kepala, harus kena badan. Ya, paham ya alatnya? Nah, ini bola nih yang asli ini. Kalau belum puas lihat gambar ada di bapak bawah nih, sama. Ya. Terus ada juga yang model lain berwarna nih, nah, ini unik, unik nih. Ya, ada merahnya, ada hijaunya. Terus yang kedua ada pemukul. Pemukul aslinya seperti ini. Ya, ini kalau kita mau cari ada jualnya, Ya. Tapi kalau tidak ada yang jual atau tidak bisa kita beli, bisa kita buat sendiri pakai kayu, dari kayu yang besar sebesar ini, dan tinggal kita potong aja buat hampir mirip seperti itu bisa. Nah, bapak juga ada bawa yang lebih sederhana, pemukul nih. Ya. Ya, ini bapak buat sendiri. Ya, kenapa bapak buatnya beda dengan yang di layar? Ini lebar, ini kok bulat. Ya kan? Tujuannya apa? Karena kalian masih belajar tahap awal, masih belajar gerak dasar, maka alangkah lebih baiknya menggunakan pemukul yang lebar. Ya, pemukul ini saja bapak aja kelas 5, kelas 6 kemarin main, banyak yang tak bisa mukul. Nah, padahal pakai yang ini. Ya, jadi paham ya? Kalau tanya yang benar yang mana pak? Yang benar itu yang di depan. Ini hanya untuk untuk kita belajar gerak dasarnya saja. Ya, nanti kalau sudah mahir pakai ini, nanti akan bapak buatkan yang asli seperti itu. Nanti rasakan gimana mukulnya. Ya, paham ya? Nah, ini nanti kalau masih ada waktu kita boleh nanti main sebentar. Ya, kalau masih ada waktu ya. Paham tak peralatan? Paham. Ya. Lokomotor apa tadi? Lokomotor bergerak berpindah tempat. Oke, manipulatif. Bergerak menggunakan alat. Non lokomotor. Bergerak dan berpindah tempat. Mantap. Peralatan pemain kasti ada berapa? 2. 1. Pintar, iya. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Lanjut ya. Peraturannya kita baca singkat saja. Nanti takutnya waktunya tidak cukup untuk praktik. Pemain berjumlah 12 orang, 1 regu. Ya. Tapi kalau kita tidak harus pakai 12 orang ini, jumlahnya berapa semua? 12. Berarti nanti 1 regunya bisa 6. Ya, ini peraturan aslinya. Ya, tergantung kondisi kelas masing-masing. Kalau ini kan 12, tidak mungkin mainnya 1 regu saja. Tidak mungkin jadi regu pemukul semua. Tidak ada yang jaga. Nah, maka nanti dibagi 2. 1 regu penjaga 6 orang, 1 regu pemukul 6 orang. Ya, lama permainan 20 sampai dengan 30 menit. Nah, tidak lama-lama. Kalau lapak pemain main bola lama 45 menit. Ya, kalau pasti kita saja 20 sampai 30 menit. Ya, istirahatnya ada 15 menit. Jadi main 20 menit, istirahat 15 menit, main lagi 20 menit. Ya. Nah, tapi kalau kita nanti lihat kondisinya gimana ya. Kalau ada waktu, boleh nanti kita main sebentar saja kalau ada waktu. Ya, kalau tidak cukup, ada apa-apa. Yang penting kalian paham gerak dasarnya. Mainnya nanti bisa minggu depan. Ya. Terus pergantian tempat dari regu pemukul ke regu penjaga. Ya. Jadi yang pertama, salah satu anggota dari regu pemukul terkena tembakan atau terkena lemparan. Jadi misalnya Akil pukul nih, lari, regu penjaganya Sakir. Jadi Sakir itu dapat bola dari hasil pukulan Akil. Sakir melempar ke Akil, kena badannya.
maka terjadilah yang namanya tukar tempat. Sakit nanti jadi pemukul, akhir jadi penjaga. Terus lanjut, regu penjaga dapat menangkap bola dari pelambung 3 kali berturut-turut. Nah, biasakan ada nih, ya, habis pukul, bola yang dipukul kita itu berhasil ditangkap sebanyak 3 kali oleh siapa? Penjaganya. Ya, misalkan pelaku pemukulnya ada Akil, ada Ezi, ada Zaki, ya kan? Akil, Ezi, Zaki ini mukul, berhasil ditangkap oleh regu penjaganya 3 kali. Nah, dan dengan syarat bolanya itu tidak menyentuh tanah. Artinya gini, pukulannya itu ke atas, tetap sebanyak 3 kali. Maka terjadilah yang namanya tukar tempat. Yang jaga jadi pukul, yang pukul jadi jaga. Nah, lanjut. Salah satu anggota dari regu pemukul masuk ke ruang bebas melalui garis belakang. Ya, jadi ada spidol di sini. Ada. Jadi garis belakang itu maksudnya dalam pemukul kan ada garis 2 nih. Nah, ada garis 2 nih. Ya, jadi dia nih masuknya lewat belakang. Ya, belakang pelambung bola. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh, itu harus masuknya lewat lapangan. Ya, karena nanti ada garisnya, lapangan itu ada garisnya, ada batasan. Jadi yang tidak boleh itu melewati garis, masuk melewati garis. Nah, terus salah alat pemukul bola lepas saat memukul. Nah, ini misalkan Akil mukul, tiba-tiba pemukulnya lepas. Nah, maka itu dianggap mati. Apa yang kalau udah lepas dari tangan, maka yang terjadi apa? Pertukaran tempat. Akil jadi menjaga, yang menjaga jadi pemukul. Ya, jadi hati-hati kalau mukul nih, harus kuat-kuat tangannya megang. Kalau lepas, maka dianggap mati. Terjadi pergantian tempat. Nah, terus yang terakhir, jika ruang bebasnya kosong oleh regu pemukul. Jadi regu pemukul ini usahakan ada 1 orang tersisa. Tidak boleh semuanya habis pukul langsung lari ke depan. Ya, tidak boleh. Harus ada 1 orang tersisa. Tunggu kawannya yang berlari tadi, yang pertama memukul tadi, balik dulu ke tempatnya, ke lapangannya. Lalu dia itu boleh lari. Kalau membiarkan tempat pemukulnya itu kosong, maka dia itu dianggap mati. Terjadilah yang namanya tukar tempat. Ya, paham dah sampai sini? Nanti kalau main pasti paham. Ya, kalau bapak pakai diri mungkin agak-agak bingung. Lanjut. Teknik dasarnya. Teknik dasarnya itu ada melempar, menangkap, memukul, berlari. Ini teknik dasarnya. Ya, melempar, menangkap, memukul, berlari. Ini harus tahu nih. Ya, ada berapa teknik dasarnya? 4. Lempar, menangkap, memukul, lari. Lanjut. Ini yang akan kita bahas. Ya, yang akan kita praktekkan nanti. Melempar bola. Ya, sikapnya itu ada 3. Ada yang namanya sikap awal, nanti ada namanya sikap pelaksanaan, dan nanti ada yang namanya sikap akhir. Ya, paham ya? Sikap awal, tolong Eti bantu bapak bacakan sikap awal. Sikap awal 1. Berdiri dengan 1 kaki di depan dan 1 di belakang. 2. Tepuk tangan saat memegang bola. 3. Tangan ditarik ke belakang. Nah, ini posisi sikap awalnya nih. Berdiri 1 kaki di depan, tangannya tekuk. Ya, tangannya tekuk. Perhatikan sini. Nah, lihat, Edi tekuk. Nah, ya, tarik tangannya ke belakang. Nah, ya, lihat nih, bapak nih. Terus sikap pelaksanaannya, ayunkan tangan yang memegang bola ke depan. Yang memegang bola ayunkan ke depan. Lemparkan bolanya, lempar. Ya,
lempar. Terus condongkan badannya ke depan. Condongkan badannya ke depan. Jangan juga membungkuk. Ya, habis lempar. Jelek kelihatannya. Ya. Bola dilempar ke arah sasaran. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu tim, lemparnya itu ke kawan satu tim. Kalau berlawanan tim, akan lemparnya ke lawannya ke tim pemukul. Ya. Lanjut, sikap akhir. Nah, tangan diluruskan setelah melepaskan bola. Ya, tangan diluruskan melakukan ini. Ya, posisi tegak dari awal. Paham ya? Ada berapa tahap melakukan lemparan? 3, 1. Berdiri. Oke. Tangan diluruskan setelah Ah. bola. Sikap awal. Terus, Sikap berdiri juga. nah, ada 3 tahapnya. 1. Sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Iya, sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Harus hafal nih. Ya, siapa tahu nanti di ulangan ada keluar. Sebutkan 3 tahap dalam melakukan lemparan dalam permainan kaki. Maka jawabannya sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Nah, ingat nggak kelompok nih ada berapa tahap? 3. Tuh. Yuk. Tahap tuh. Pelaksanaan terus. Sikap awal, pelaksanaan, dan akhir. Ini melempar. Nah, ini menangkap. Ya. Kita cepat ya. Menangkap bola. Sikap awal berdiri dengan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Ya, sama tadi hampir mirip dengan posisi melempar tadi. Yang kedua, angkat kedua tangan di depan. Kalau nangkap bola jangan menggunakan tangan satu saja. Kalau belum mahir, ya kalau sudah mahir boleh. Sama ya, Pak. Ya 2 tangan. Pandangan ke arah bola. Ya, pandangannya ke arah bola. Jadi kalau terima bola itu jangan pandangannya itu ke samping, ya. Kayak melempar bola ke bapak, pandangan bapak gini. Nah, ya, paham ya? Tuh, paham dah, Zaki? Ada berapa tadi sikap melempar? Nah, kalau tidak memperhatikan pasti lupa. Ayo, Bu Zaki. 3, 1. Ayo. Nah, kalau Bapak menjelaskan jangan sibuk sendiri. Sikap awal, pelaksanaan akhir. Ya. Pandangan ke arah bola. Jadi kalau lawannya melempar bola, matanya jangan kejar sini. Ya, atau ini. Nah, nanti tidak kelihatan. Kalau tidak melihat bola, awan yang lempar, apa nanti terjadi? Ya, kalau lemparannya pelan, kalau keras, kena matanya sini bisa biru. Bisa bocor. Apanya? Mana nontonnya? Nanti Bapak ada tontonkan nanti. Terus sikap pelaksanaan dalam menangkap bola. Ajam, bantu Bapak bacakan. 1. Oke, nomor 2 Zaki. Tundukkan badan saat akan menerima bola. Nomor 3 Edi. Tarik dengan menarikan. Tarik tangan mendekat ke badan saat tangan telah menyentuh bola. 4 Akhir. Tangkap bola menggunakan kedua tangan. Angkat tangan. Ini ya. Kedua tangan dirapatkan dengan telapak tangan. Ini ya. Condongkan badan ke depan. Jangan juga gini. Ya.
Ya, sedang terjadi. Ya, tarik tangan mendekat ke badan saat tangan telah menyentuh bola. Jadi bukan juga begini nariknya, tarik ini sedikit aja. Ya, ini. Nah, angkat bola menggunakan kedua tangan. Ya, jadi kalau belum akhir jangan satu tangan, harus dua tangan. Terus sikap akhirnya berdiri tegak. Lihat, kalau bolanya sudah di tangan, berdiri tegak. Pegang bola. Itu sikap akhir. Ya. Ada berapa sikap dalam menangkap bola? 3. 1. Sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Pinter. Ayo berdiskusi. Siap ya? Keluarkan pulpennya setiap kelompok atau meja. Ada buku video Ya. Nanti silakan dikerjakan. Dengar dulu. Silakan dikerjakan di kertas ini. Bapak sudah siapkan. Satu kelompok itu 1. Ya. Nah, satu kelompok 1. Ya. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya dulu. Ya. Satu orang sebagai pencatat, tukang tulis, yang lainnya mencari jawaban. Jawab. Pas. Ya, ini siapa sekretarisnya? Tulis siapa? Nah, tulis nama kelompoknya. Pas. Ya. Buatlah kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Ini udah terbentuk ya. Terus berdiskusi dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya ada di papan tulis. Ya. Nama kelompoknya Sunda, Ulfa, April, Fahri. Nama kelompoknya Sakit, Hati, Faki, Diva. Ya. Ini Akil, Zaki, Edi, Ada. Nah, soalnya 2 saja ini. Jawabannya sudah Bapak sampaikan dari awal tadi. 3 mengingatkan. Ya. Nah, tinggal mengingatkan. Nanti ada nanti lapangan tenang saja. Ya. Ya. Oke, waktunya Bapak kasih waktu 5 menit saja. Yuk. 4. Soalnya cuma 2. Yuk. Soal ke-1, sebutkan garis dasar yang ada dalam permainan kasti. Nah, sebutkan garis dasar yang ada dalam permainan kasti. Sebutkan 3 saja. Tadi Bapak sampaikan ada 4. Sebutkan 3 saja. Ya. Gerak dasar dalam permainan kasti itu apa-apa saja. Nah. Jadi di bawahnya lagi kayu api yang cepat. Nah, itu aja. Oke, langsung kasih jawaban. Cari jawabannya. Selesai mengerjakan, nanti 1 orang perwakilan bacakan hasil kerjaannya. Boleh, kalau salah boleh tipek saja atau dicoret saja biar cepat. Nah, coret saja. Ya. Soal nomor 1 itu sebutkan gerak dasar yang ada dalam permainan kasti. Kalau tadi ada 4, Bapak sampaikan sebutkan 3 saja. Nah, ayo langsung tulis. Ayo bantu. Boleh 4, Pak? Boleh. Bapak mintanya 3. Kalau mau 4 lebih bagus. Ya. Apanya? Hah? Ada 2 saja. Ya. Kalau banyak soal nanti tidak cukup waktunya lalu tidak ke lapangan. Soal nomor 2, apa saja tahap-tahap dalam melakukan gerakan melempar dan menangkap? Apa-apa aja tahapnya, ada 3 tadi. Oke. Nah, tahap-tahap dalam melakukan gerakan melempar dan menangkap.
Ada 3 tadi, ada tahap bla bla bla, tahap bla bla bla. Yo, nanti satu orang ketua kelompoknya bacakan hasilnya. Oke, satu udah. Satu lagi, Bapak minta 3. Yo. Ini bantu Juna. Ya. Udah. Oke, itu. Siapa nanti perwakilan yang bacakan? Oke, boleh. Tahap melempar tadi kan ada 3 tahap apa saja. Oke, lalu menggiring. Iya, ini kan dasarnya melempar, menangkap apa lagi? Ada 4 tadi Bapak ada. Bapak minta 3 saja, susah kalau bingung. Apa sambung? Nah, langsung tulis itu. Dibantu, yang tahu dan bantu kawannya, jangan suruh sendiri aja yang mikir. Ya, yo yang tak mikir, dosa dituliskan namanya biar ada nilai. Ya. Terus sama 2 itu kan ada 3, ya. Apa saja kan ada tadi sikap A, sikap B, sikap C itu maksudnya tadi. Bapak Bapak mulai. Sikap dalam melempar dan menangkap kan ada 3. Ada sikap A, sikap B, sikap A. Ketahuan tidak konsentrasi menyimak penjelasan ini ada. Siapa yang baca ini? Ya. Apa saja tahap-tahapnya? Yo, baru satu Bapak pindahkan ini. Sebelum ini saya diskusi ini. Yo, sikap. Ayo. Iya, yang ada 3 tuh yang Bapak tanya beberapa kali, Bapak tanya tuh berulang-ulang. Nah, ayo, makanya Bapak sarankan tadi yang mau catat kalau tidak apa-apa asal ingat. Nah, ayo, Pari ingat apa Pari? 3 tahap dalam melempar dan menangkap bola. Ayo, Jun. Sini juga Bapak tanya tadi sama lupa sama Jun. Yo, lupa. Yo, Pak Jun. Sikap A, sikap P, sikap A. Nah, itu Pak. Nah. Ya. Nah. Ayo cepat. 2 menit lagi. Yo. Kelompok kecil siap dah? Ya. Oke, silakan bacakan. Kenalkan nama kelompok kami. Siapa terutama nomor 1 itu siapa? Ayo berdiri. Namanya juga apa, Pak? Ya, sebutkan nama kelompoknya. Nama kelompok kami Akil, Zaki, Edi. Udah, berdiri. Nama kelompok kami Abdul Rahman, Abdul Mokpoli, ada yang Ilham, Ahmad Azizi. Oke, pertanyaan nomor 1 apa jawabannya? Melempar, memukul, menangkap. Melempar, memukul, menangkap. Ya benar. Nomor 2. Tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Iya, tahap awal, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Tepuk tangan buat kelompok Akil. Nah, kelompok IPA. Nah, ayo kita. Kelompok kami IPA, Syakir, Hakim, Fakih. Melempar, menangkap, memukul, berlari. Nomor 1. Nah, terus. Nomor 2. Sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Kelompok IPA. Sudah dikasih tahu jawabannya nomor 2 itu. Sudah bacakan. Ayo Jun, baca Jun. Nah, siapa? Ayo Bina, cepat Bina. Apa sih bisa baca? Ayo. Nak sebutkan nama kelompoknya dulu. Berdiri. Apa nomor 1?
kehabisan waktu. Tapi tidak apa-apa, tetap kita kasih tepuk tangan. Jadi dibiasakan kalau Bapak menyampaikan materi, jangan matanya aja ke depan, tapi pikirannya kemana-mana. Bikin istirahat, jajan, ya. Nah, diingat. Makanya Bapak tadi sarankan untuk mencatat. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagus, sudah berusaha, sudah bekerja, ya. Yang penting paham. Ya. Oke, selanjutnya kita tonton video dulu sebelum ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sebenarnya untuk tentang permainan kasti ini, terutama permainan kasti ini bisa dimainkan di luar penjelasan tim atau ragu. Ada area bebas Dan tadi kita sampaikan. penjagaan ya, atau area tempat di mana ragu menjaga. Dan di sebelah sini adalah area ragu tim pengumpul. Kemudian ada anak-anak bersiap menunggu ya. Kemudian tim yang melempar adalah tim penjaga ya, sambil ya ini ada kelompok ada kelompok ya, kelompok merah penjaga, kelompok biru adalah tim atau ragu pengumpul. Dan di sana ada tiang berhentian satu ya, ada bendera di sini, dan tiang berhentian dua di sana. Nah, nanti anak-anak berlari dari tiang berhenti satu, kemudian berhenti dua, kemudian kembali ke area. Perhatikan dulu, biar paham tim mainnya seperti apa. Di sini ya ada yang sudah melempar, kemudian bola dipukul, dan anak Dia mukul itu ini. sekarang bergegas berlari menuju tiang. Pertama, jangan sampai bola yang ditangkap oleh tim penjaga kemudian dilempar mengenai anak-anak. Itu harus berhati-hati. Nah, selanjutnya anak-anak ya, ini boleh dikembalikan ya, kemudian akan ada pemukul berikutnya ya, pemukul kedua ya. Tadi upaya anak-anak harus ditemukan kepada ya, siapa yang memukul pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu, nah ini udah pemukul kedua bersiap dan bola dilempar dari tim penjaga, kemudian dipukul ya, kemudian berlari ya. Dan pemukul pertama tadi setelah berlari ke perhentian dua, lalu berlari menuju ke area bebas sehingga dia berhasil kembali di area bebas dengan bertahan, yaitu dia ke perhentian satu, kemudian dia perhentian dua, dan ke area bebas ya. Itu artinya dia bertahan sehingga anak tersebut atau pemukul pertama ini atau tim dalam tim pemukul mendapatkan nilai 1. Nah, itu anak untuk nilai 1 ya. Sampai di sini bisa dimengerti anak sekalian. Intinya adalah ketika tim pemukul ini dia berhasil sehingga ya, secara bertahan ya, dia ke perhatian dari sana, kemudian menunggu lainnya sehingga dia kemudian berlari ke tiang perhentian dua, lalu kembali ke area bebas. Itu bertahap anak. Nilai berapa tadi? Ya, 1. Pintar sekali. Selanjutnya anak-anak adalah yang boleh dikembalikan untuk nilai 2. Jadi nilai 2 ini diberikan jika pemukul berlari melewati tiang pemberhentian dan tiang pertolongan tadi, tiang ke 1, tiang ke 2, kemudian kembali ke area bebas atas pukulannya sendiri ya. Jadi lebih lengkap di sini ya. Ini bersiap Perhatikan dan ada akan titik. dalam pukulannya sendiri dia berhasil berlari dari tiang pertolongan 1 atau tiang 1 dan tiang 2 dan kembali ke area bebas dalam satu waktu atau satu mode di mana dia memulai sendiri. Dan tentunya Itu kita mainnya kalau tidak ada
Nah, jika terjadi tadi udah Bapak jelaskan ada di tahap awal tadi dan kurang lebih seperti ini. tim merah kan Kira-kira melanjutkan Bapak tanya dulu berat dasar tadi yang Bapak sampaikan, memahami tidak? Memahami. Ya, memahami ya. Nah, itu yang paling penting. Kalau permainan ya itu gampang. Ya, nanti kalau ada waktu kita main, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Hujan. Oke, kalau hujan kita bisa ganti di dalam kelas ini latihan melempar angkat bolanya. Ya, sekarang Bapak minta posisi bangkunya dipinggirkan ke tepi. Yuk. Semuanya berdiri. Saling berhadapan. Yuk, kaki tangan kaki. Ayo, kaki, cepat. Kaki. Ini cepat. Yuk. Ini sebelah sana. Tarik. Ini tarik badannya tuh. Mati sebenarnya. Oke. Ini mundur. Lipat. Mundur 2 langkah ke belakang. 2. Nah. Ya. Oke, perhatikan karena lapangan basah sudah kedua. Ya, kalau mau panjat lapangan di kajian basah dulu. Ya, jadi kita praktek sederhana saja dalam kelas melempar dan menangkap bola. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan, tolong perhatikan tahap-tahapnya tadi seperti apa. Ya, nanti akan Bapak contohkan bagaimana melempar dan menangkap bola. Ya, oke, sebelumnya tepuk semangat. Semangat, tepuk semangat. Selamat pagi. Masih pagi atau udah siang? Siang Pak. Masih pagi. Kamu malam Pak. Oke, ingat dulu ya, melempar bola. Tolong perhatikan sini. Ya, Bapak contohkan nih. Ya, mungkin tadi bingung hanya membaca saja. Nah, sekarang perhatikan. Ya, posisi salah satu kakinya maju ke depan. Di sini ada yang melempar ideal enggak? Tangan kiri. Siapa yang tangan kiri melempar menggunakan tangan kiri? Nulis pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, siapa? Pari. Kalau yang melemparnya pakai tangan kiri, berarti kaki kanannya yang maju. Nah, kalau melemparnya tangan kanan, berarti kaki kirinya yang maju. Ya, perhatikan sini nih. Siap ya? 1, 2, 3. Ezi tangkap. Setelah melempar kaki belakang tadi maju. Ya, paham ya? Yuk, Bapak ulangi. Perhatikan sini. 1, 2. Menangkapnya juga, menangkapnya. Ya, 2 tangan. Tangannya dibuka seperti apa nih? Mekar, seperti bunga mekar. Begitu bolanya datang, bunganya muncul. Layu. Ya. Oke, melempar. Ayo coba Edi lempar dan ke Bapak sini. Yuk.
Lihat posisi awal menangkap bola sama salah satu kakinya ke depan juga. Buka. Nah, ya. Jadi pas bolanya datang ditarik tangannya. Ditarik. Paham ya? Oke. Berapa orang nih? 12, berarti 6. Ya, jangan semuanya melempar satu-satu, ya biar enggak kena kawannya. Oke. Berarti Fahri melempar ke Edi, Juna ke Akil, Abdi ke Adam, April ke Fatih, Fatir ke Zaki, Ulfa ke Dipa. Jangan melempar semua, satu orang saja, berurutan. Zaki dulu, Juna, Fatih sampai seterusnya. Kasih jarak dulu, ayo kasih jarak dulu, Pak. Kasih jarak. Oke. Yang menangkap juga siap posisinya salah satu kaki di depan, Nah, boleh kanan, boleh kiri, ya. Nah, ayo. Apanya? Nanti berganti. Angkat dulu. Ya. Paham ya urutan gerakannya ya? Salah satu kaki di depan. Ayo. Kaki. Oke, sakit. Oke, kalau Bapak bilang 1, 2, 3 free, langsung lemparnya jangan kuat-kuat, kira-kira saja. Ya, kira-kira saja. Siap ya? 1, 2. Oke. Angkatnya sama, salah satu kaki di depan. Pakai 2 tangan, jangan 1 tangan. Ya, pakai 2 tangan, jangan 1 tangan. Nah, ayo mundur 1 langkah, biar agak jauh sedikit. Ya, oke. Ini jangan bersamaan, satu-satu. Ini duluan ya, yuk ini. Nanti Akil. Oke, Adam. Oke, Fakih. Oke, dan Bapak. Ya, ya. Kasih ke Nabi, kasih kafir. Zaki. Oke, Bapak. Dipak. Oke, ya. Makanya pandangannya harus lihat bola. Ya, lihat bola. Sekali lagi ya. Sekarang lemparnya dari Ulfa, Sakir, April, Aki, Juna, Fahri. Oke, Ulfa duluan. Yang lain jangan ikut. Ulfa duluan. Oke, Sakir, kakinya Sakir. Oke, ayo, yang kuat-kuat kasihan kawannya. April. Oke, biarkan kawannya nangkap, proses nangkap. Tuh, hati. Bola jangan dimainkan, jangan dilambung-lambung. Ayo kira-kira kan kawannya, jangan sengaja. Tarik. Oke. Ya. Paham tak kira-kira? Tidak paham? Hah? Setelah praktek, kira-kira sulit tidak melakukannya? Yang jawab sulit. Agak sulit-sulitnya di mana? Sulitnya melempar atau menangkap? Melempar. April sulitnya di mana? Hah? Menangkap. Ulfa menangkap. Fakir menangkap. Sulit. Aki sulitnya yang mana? Melempar atau menangkap? Udah. Oke. Bola jangan dimainkan. Jangan ada mantul-mantulkan bola, pegang. Jadi 2 gerakan tadi sulit atau mudah? Mudah. Akhir 2 gerakan tadi sulit atau mudah? Dua-duanya mudah. Ada? Bola jangan dipantulkan, pegang dulu.
Kaki, kaki. Dua gerakan tadi mana yang sulit? Hah? Melempar atau menangkap? Yang sulit, yang sulit. Melempar. Lagi, dua-duanya mudah atau susah? Hah? Mudah semua. Dipa, dua-duanya mudah atau sulit? Udah semuanya. Mudah semuanya. Oke, Bapak perhatikan yang sulit itu adalah menangkap. Ya. Dan, oke, karena waktunya sudah mau habis, duduknya di bawah saja. Ayo cepat, rapat sedikit, rapatkan sini sedikit, rapat. Ayo April, rapat sini, rapat. Ini rapat sini biar. Ayo, jangan dibuat terlalu rapat ini. Ayo April, maju April. Ya. Nah, sebelumnya kamu semangat. Oke, bolanya tolong simpan di sini. Nanti ada yang kamu lempar. Ayo. Ya. Nah, kita refleksi dulu. Ya, kita buat kesimpulan dulu. Oke. Oke, yang pertama hasil diskusi tadi, ya Bapak perhatikan, hanya ada satu kelompok saja yang belum maksimal tapi tidak apa-apa. Ya, tapi karena keterbatasan waktu, ya, tapi setidaknya kalian bisa paham, ya. Nanti di rumah boleh buka YouTube, buku pakai. Ya, bagaimana melakukan gerakan melempar dan menangkap bola ya di rumah ya. Nah, terus untuk main kita ada waktu minggu depan, tenang saja ya, berdoa saja mudah-mudahan minggu depan itu tidak hujan ya. Nah, paham ya. Jadi secara keseluruhan Bapak perhatikan, kalau untuk melempar rata-rata sudah bisa. Yang sulit itu menangkap, itu yang Bapak perhatikan, menangkap sukma ya. Ya, ada yang sudah bisa, ada yang belum ya. Jadi ini juga untuk tugas di rumahnya, silahkan pelajari masing-masing materi hari ini yang belum paham ya. Kalau malas buka buku, punya HP Android juga kan? Punya HP Android mana? Tidak apa-apa, pinjam dulu, punya bapaknya, punya mamanya, pinjam dulu gitu ya. Boleh. Buka aja di YouTube itu permainan kasti. Nah, yang Bapak tampilkan tadi juga ada gitu. Ya. Nah, paham ya? Nah, terus Bapak minta tolong kalian mengisi ini. Ya. Isi pakai checklist saja, nanti pergantian. Pakai checklist saja, nanti isi pergantian. Ya. Ini di sini ada 4 keadaan perasaannya masing-masing. Ya. Bagaimana perasaan hari ini setelah mengikuti materi permainan bola kasti? Ya, perhatikan sini. Ada 4 perasaannya. Apanya? Mungkin Bapak aja nanti keliling. Ya. Pertama, senang sekali. Kedua, senang. Ketiga, sedih. 4, sedih sekali. Isi dengan jujur. Nah, Pak, hari ini saya sedih. Kenapa? Mama saya tidak ada ngasih uang jajan. Ya. Oke. Cari namanya sendiri, jangan nyentang punya nama kawannya.
Ya, oke. Yuk, Lili. Yuk, perasaannya hari ini senang sekali, senang, sedih, sedih sekali. Oke, itu Lili, nggak macam lagi. Ah, oke, cepat. Yuk, tentang nama sendiri ya. Jujur, isinya jujur sesuai keadaannya. Cepat. Cepat. Perasaan hari ini setelah mengikuti materi bola kasti. Yo, kalau bingung lihat gambarnya, dia di bawahnya kan ada keterangannya. Boleh coba. Ayo, isi jujur ya. Nah, jangan perasaannya saja, isi senang sekali ini. Oke. Lanjut. Ayo lupa. Nah, cari namanya. Mauliana lupa. Nomor 8. Oke, Sakir. Nomor berapa tuh? Masa ngisi perasaan sendiri aja nggak tahu. Ya, oke. Cepat. Ayo. Nanti ada satu lagi nanti diisi sama. Ayo, April. Oke, April pulang April. Oh, April sedih. Yuk. Karena ada pemain, Pak. Iya, karena hujan. Hujan ini mengacau ya, Bang. Mengacau. Hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mencela hujan. Kalau bilang hujan, bilang doa Allahumma nafiran soiban. Nah, ingat doanya tuh. Oke, hari ini ada 3 orang yang perasaannya sedih. Bakir Rahman sedih. Kenapa sedih, Kim? Karena tidak bisa main. Yo, kalau nanti bapak ajak main hujan-hujan bagaimana? Terus ada Gusti Arjuna sedih. Kenapa sedih, Jun? Uang jajan ketinggalan. Ya, nanti yang bawa uang jajan lebih traktir juga nanti ya. Terus Sakir sedih. Kenapa Sakir sedih hari ini? Tidak bisa main keluar. Masa tidak bisa main baru sedih. Oke, yang lain rata-rata senang sekali dan senang. Tapi tidak apa-apa ya. Asalkan jangan sedihnya berlebihan. Sedihnya pada yang lain. Ya sampai nangis. Bapak hari ini. Ya. Terus yang kedua, ini terakhir. Bapak pengen kalian menjawab dengan jujur. Di sini apakah kamu sudah bisa melakukan gerakan yang sudah diajarkan? Nah, pertama ada sangat bisa, ada bisa, ada cukup bisa, ada tidak bisa. Isi dengan jujur. Pak, saya tadi agak kesulitan Pak tadi, maka isi cukup bisa. Sekarang keluarkan dari sini lagi. Yuk, kembalikan dulu. Cepat. Cepat ya. Cepat ya. Yuk, cari namanya. Jangan nyentang punya kawan yang bisa nyentang jadi bisa. Boleh ya. Yuk, Jun. Kira-kira hari ini materi yang disampaikan sudah bisa tidak? Isi jujur saja, tidak apa-apa. Ya, Pak, tadi saya sulitnya nangkap bola. Nah, isi aja kira-kira yang mana? Yuk.
Bisa ada Akil. Kok gitu ya? Akil ya. Oke. Kita lagi istirahat nih, ayo cepat. Ya nanti bapak ganti bajunya untuk istirahat saja ya. Untuk istirahat saja. Oke. Ayo lipat. Jangan pikir, jangan lama-lama pikirnya. Gak apa-apa, ya udah bapak, ya udah bapak. Kalau haus boleh minum, kalau haus boleh minum. Ya. Ambil botolnya duduk di tempat semula. Ambil botolnya duduk di tempat semula. Ya, Akif, Juna duduk di tempat tadi. Ya. Ayo Juna duduk bawah sini. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Oke. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Ingat. Oke. Tepuk pagi, siang, malam. Dah. Ini Bapak sampaikan dulu hasil pemahamannya. Apakah saya sudah bisa melakukan gerakannya? Oke, perhatikan dulu. Oke, semuanya perhatikan dulu. Mau istirahat tak? Mau istirahat? Ada mau istirahat? Mau istirahat? Oke, dengarkan dulu. Nanti kita tutup sama-sama. Oke, berdasarkan hal ini, Jonas, berdasarkan ini, sepertinya sudah bisa semua, tapi ada yang belum mahir sepenuhnya ya. Di sini tidak ada yang mengisi tidak bisa sama sekali, itu tidak ada. Berarti sedikit sudah paham, sudah tahu ya. Yang sudah sangat bisa katanya di sini itu Akil dan Faki. Nah, sudah sangat bisa katanya. Ya. Nah, yang lainnya ada bisa, ada yang cukup bisa, ya. Yang cukup bisa ataupun hanya sekedar bisa, silakan di rumah diulangi, ya. Hakim, Juna posisi duduknya, ya. Yang tidak tertib tidak akan Bapak suruh istirahat. Ayo, oke. Yang tidak tertib tidak istirahat. Yang tidak tertib tidak istirahat. Posisi nyaman. Beda ya. Cukup materi hari ini. Pesan Bapak, perhatikan dulu sini. Bisa ada tangannya diam dulu. Oke. Haki. Bisa ada tangannya diam dulu. Oke. Pesannya, tolong di rumah diulang-ulang materinya, buka YouTube, ya, buka buku yang kurang paham, ya. Minggu depan kalau tidak hujan kita lanjut game permainan, gitu ya. Kalau aja, Pak hari ini tidak seru Pak karena hujan, ya. Mau gimana lagi? Masa kita main hujan-hujan, nanti bajunya basah, lemas, nanti Bapak nanti telepon orang tuanya, Pak, kita tadi diajak anak-anak main hujan-hujan. Anak saya demam nih, ya.
Iya. Ya, kalau sholat sore main hujan nggak apa-apa, tapi kalau sekolah bisa. Ya, oke. Kita tutup materi hari ini. Ya, berdoanya doa dalam hati saja. Ya, tadi diawali dengan doa, sekarang tutup dengan doa. Doanya dalam hati, serah mau doa Al-Fatihah atau baca Alhamdulillah saja boleh. Oke, posisi duduk sila. Posisi duduk sila, nggak ada yang ngomong kalau berdoa. Tidak ada yang ngomong kalau berdoa. Posisi duduk sila gimana? Kaki, sini kaki. Kaki. Bapak suka sekarang nama. Ya. Oke, sebelum kita istirahat, kita doa dulu. Ya, doa dalam hati saja. Doa dimulai. Doa selesai. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan berdiri. Apanya? Pagi Pak Ujang. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak Ujang? Alhamdulillah ya Pak Ujang. Tadi sudah masuk kelas Pak Ujang? Sudah Bu. Baik. Ada apa kekurangan Pak Ujang yang bisa saya bantu? Oke, hari ini tadi kan saya sudah di supervisi gitu ya. Saya ingin meminta penilaian kita. Saya supervisi tadi seperti apa? Sudah berubah mengalami peningkatan seperti itu. Oke, baik. Berarti ini menginginkan adanya tanggapan ya dari saya atas apa yang sudah saya lihat dari kinerja Pak Ujang. Baik Pak Ujang, dari apa yang saya sudah lihat itu, alhamdulillah ya Pak Ujang sudah berjalan dengan bagus, luar biasa aktivitasnya. Anak-anak juga mau ikut berperan. Dan yang saya salut itu Pak Ujang, walaupun kondisinya kurang memungkinkan untuk keluar, tapi Pak Ujang sudah bisa mengkondisikan anak-anak untuk praktik langsung di lapangan. Baik Pak Ujang, masih ada yang ingin Pak Ujang tanyakan lagi Pak Ujang selain itu? Jadi tadi kan kita udah lihat ya, yang direncanakan itu ternyata tidak sesuai dengan pelaksananya, itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kita seharusnya ke lapangan, tiba-tiba hujan. Tapi alhamdulillah tadi siswa cukup bersemangat walaupun di ruangan yang terbatas ya, kita melakukan gerakan praktik. Betul sekali ya Pak Ujang, itu sudah berjalan dengan baik sekali. Baik Pak Ujang, di sini ada beberapa hal nih terkait hasil observasi dari Pak Ujang. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Yang saya lihat itu sudah Pak Ujang lakukan, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan kepada siswa dengan baik melalui slide video yang Pak Ujang. Kemudian untuk diskusi kelompok, Pak Ujang juga sudah membagi kelompok dan kelompoknya itu juga berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya itu pengelolaan kelas. Kalau menurut saya sudah ada dan guru Bapak Ujang ini sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik dan dapat memilih. Itu tadi kondisi yang tadinya hujan ya bisa langsung cepat tanggap ya Pak Ujang untuk mengkondisikannya. Begitu juga dengan praktiknya Pak Ujang. Pak Ujang sudah melakukan praktik. Pak Ujang mengajak anak-anak untuk melakukan praktik melempar dan mengangkat bola ya dalam permainan kasti ya Pak Ujang. Itu yang saya lihat ya Pak Ujang sudah cukup bagus. Mungkin ada nggak kira-kira nih dari Pak Ujang setelah melakukan observasi itu tadi ada nggak yang ingin Pak Ujang kembangkan lagi, tingkatkan lagi? Nah, kalau untuk yang ingin dikembangkan mungkin dari segi tujuan pembelajaran kan ada kemarin cukup ada memahami dan mempraktikkan. Jadi siswa ini yang lebih agak kesulitan itu mempraktikkan. Jadi mempraktikkan inilah nanti yang akan saya kembangkan lebih lanjut lagi. Karena video ini kan kita ketahui lebih dominan ke praktiknya. Berarti untuk segi praktiknya terjadi penerapannya ya. Oke, penerapannya. Kira-kira nih penerapan seperti apa nih nanti
di lapangan kita sudah susun sesuai dengan perencanaan. Nanti siswa ini melakukan gerakannya itu secara berpasangan, ya ada nanti membentuk apa namanya formasi segitiga, segi empat, dan itu juga kita akan lihat kesulitannya seperti apa. Ya, kalau ada kesulitan maka akan saya upayakan tindak lanjutnya seperti apa. Berarti untuk lebih ke strategi ya Pak Iya. Ujang, strategi di lapangan. Nah, kira-kira nih Pak Ujang, apa sih yang Pak Ujang butuhkan untuk penerapan itu nanti? Pasti sarana dan prasarana, ya seperti bola dan juga ada komputer pastinya. Oke, berarti alat-alatnya ya Pak Ujang, lokasi dan komputernya. Oke, kira-kira nih kapan Pak Ujang akan langsung melakukan praktik untuk perbaikan tersebut? Ya, pertemuan yang minggu depan mulai akan datang. Jadi karena tadi hari Selasa kan, jadi nanti Selasa depan. Jadi dalam waktu 1 minggu ini akan kita susun dulu apa namanya strateginya seperti apa. Nanti akan menyusun strateginya untuk ketemu di hari selanjutnya ya Pak Ujang. Oh ya, karena kebetulan kemarin juga sempat ya Pak Ujang. Oke, baik. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya Pak Ujang. Semoga apa yang Pak Ujang rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan setiap tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Ya, Masih ada yang ingin Pak Ujang sampaikan Pak Ujang? saya rasa mungkin itu saja Bu. Kayaknya jelas nanti sampai berjalan lah seperti minggu ini seperti apa strategi. Intinya nanti Pak Ujang akan menyiapkan strategi-strategi untuk pembelajaran selanjutnya, kemudian melakukan praktik langsungnya Pak Ujang. Baik Pak Ujang, sudah tidak ada lagi yang ingin Pak Ujang bicarakan. Baik, tapi sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya nih Pak Ujang, setelah melewati pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi hingga hari ini, setelah observasi itu menurut Pak Ujang itu bagaimana perasaan yang Pak Ujang rasakan? Alhamdulillah ya, kita istilahnya walaupun belum maksimal setidaknya supervisi atau observasi ini sudah kita laksanakan dan peluang lah istilahnya ya. Karena guru-guru ini kan kalau udah menyangkut observasi, supervisi setidaknya ada beban nanti besok gimana kan strateginya nih. Iya. Ya, tapi alhamdulillah tadi sudah selesai dan sangat senang lah. Baik ya Pak Ujang, alhamdulillah kalau Pak Ujang sudah merasa senang dan sedikit ada kelegaran ya bebannya tadi. Baik Pak Ujang, demikian mungkin sudah tidak ada lagi, bagaimana Pak Ujang? Ini terkait rencana tindak lanjut Bu. Nanti kita akan melihat nanti ya, anak-anak ini kan yang lebih kesulitan itu pada saat praktiknya. Nah, itu nanti akan sudah dilihat ternyata ada yang belum bisa menangkap, belum bisa melempar karena poinnya tadi kan kemampuan melempar dan menangkap. Nah, untuk tindak lanjut nanti akan kita lihat secara spesifiknya, tidak secara umumnya. Jadi bagi siswa mungkin siswa tadi ada nama Sakir ya, Iya. ya ini kesulitan menangkap, melempar bisa, maka yang menangkap inilah yang akan kita kembangkan yang tidak secara umumnya. Dan tentunya nanti untuk tindak lanjutnya ini kita melihat kesulitannya apa dia menangkap. Oh, kesulitannya dari segi tahap gerakannya. Nah, tahap gerakannya itu bisa kita lebih sederhanakan nanti tidak mengikuti seperti yang semula. Terus bolanya misalnya, oh anak ini Sakir ini kesulitan menggunakan bola asli, ya kan bola asli, maka nanti akan saya kembangkan lagi, mungkin menggunakan bola plastik, ya dengan plastik nanti diputar-putar jadikan bola. Oke, berarti intinya Pak Ujang ini nanti akan melihat ya kemampuan anak itu sampai di mana, kemudian kendala dan permasalahan yang dihadapi itu seperti apa nanti untuk memperbaiki kinerja pembelajaran selanjutnya untuk melihat dari hal-hal tersebut ya Pak Ujang. Intinya menurunkan apa namanya indikatornya gitu ya, menurunkan tingkat kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan Iya. Bagus, sangat bagus ya Pak Ujang. Iya. Semoga apa yang Pak Ujang rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita tadi juga merasakan dampak yang baik terhadap kegiatan tersebut. Masih ada Pak Ujang? Saya rasa itu aja Bu. Dan saya juga ingin
terima kasih dari supervisi dan masukan yang Ibu sampaikan nanti akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi dan tentunya akan saya kembangkan ke depan untuk lebih baik lagi. Terima kasih kembali Pak Ujang karena sudah mau berbagi ya Pak Ujang. Saya yakin apa yang Pak Ujang lakukan ini benar-benar bisa berbagi berdampak